Terus Nabi Muhammad, beliau menawarkan segudang kedamaian dengan syariat Islam. Kalau kita ingin memakan binatang, sembelihlah duluan. Bahkan dalam cara untuk menyembelih binatang, hanjut asah sikin di ke binatang yang tanak sia. Bukan ditebangkan gekoh payang galak untuk gesia mentah. Ada etika dan tradisi budaya yang good dalam syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah, lagi-lagi menjadi rahmat bagi binatang. Jamaah sedang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah kita memuja dan memuji Allah Empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjadi umat Nabi yang terakhir, yang mana beliau dimuliakan, bahkan umatnya pun sangat diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hantarkan ke seorang baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah sebagai khatimun nabiyyin, penutup segala nabi dan rasul. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelahnya. Itulah Muhammad, nabi saya, nabi anda dan nabi kita semua. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kita hormati guru kita bersama abadi, yang kita hormati imam syekh masjid, jamaah sedang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Hamba Allah orang Syihlun beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada hari Selasa setelah asar, Aceh digemparkan dengan sebuah berita. Aceh digegerkan, Aceh dipilukan dengan sebuah berita, yakni meninggalnya ulama karismatik Aceh, seorang ulama yang langsung menerima ilmu dari Abuya Mudawadi. Itulah guru kita bersama, Abu Tumin di Blanglade. Ini merupakan sebuah musibah dan malapetaka, merupakan sebuah cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, khususnya di Aceh dan umumnya di seluruh Indonesia. Kenapa? Sebagai sebuah tanda bahwa kiamat kata wangan udip getanya urang Syihlun ado yang lentuan pemulihan. Karena Rasul pernah neken dalam sebuah hadisnya dari riwayat yang berbeda, banyak para perawi yang membaca, yang menarasikan hadis tersebut, di mana Rasul pernah berkata, al ulama warasatul anbiya, ulama merupakan pewarisnya Nabi, ulama merupakan estafetnya Nabi, ulama adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mensyiarkan Islam sebagaimana yang sudah dibawa oleh Nabi dulunya. Namun uronyo orang Syihlun ada yang lentuan pemulia, salah seorang ulama yang dikenal di pelosok dunia manapun, di seantero jagat raya di bumi Aceh. Beliau sudah kembali ke hadirat Allah, dan malaikat Allah Abu Tumin bergebri tempat yang layak dan pastinya akan kepertamang dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Uronyo katamong dalam bulan Rabiul Awal. Kita semua di Aceh sudah menjadi budaya dan tradisi bahwa kala Rabiul Awal itu ada sebuah momen penting yang tidak akan dilupakan oleh siapapun, yaitu maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mengkaji bagaimana perspektif Al-Quran, pandangan Al-Quran terhadap maulid, maka uronyo akan mengisi pertemuan kita dalam nasihat khutbah ceramah yang singkatnya orang Syihlun. Allah neken dalam sabah firman-Nya,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad illa terkecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kalimat mustasnayat, kalimat pengecualian yang didahului oleh syarat nafi memberi pesan bahawa kebit-kebit hanya diutus Nabi Muhammad ada erung dunianya kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ci katanya kalian orang syiklun, bagaimana kondisi dunia sebelum Muhammad itu dilahirkan, kiban kondisi manusia sebelum Muhammad itu dibiasahkan, dibangkit, dijadikan sebagai rasul. Jamun orang inang hanayu, jamun orang-orang muda yang hana tegak tubuh, orang-orang muda yang hana kemampuan, tidak ada makna dalam kehidupannya. Jamun masa jahiliyah, hidup kita, hidup mereka tak ubahnya seperti hidup hukum rimba. Siapa yang kuat dia berkuasa dengan semena-mena. Siapa yang kuat dia yang akan mampu menggurui siapapun dengan intervensi ataupun intimidasi. Orang jahiliyah tidak mengenal aturan-aturan yang sebagaimana ada dalam syariat Islam. Dulunya ada agama-agama sebelumnya. Abdul Muttalib kakek Nabi menganut agama pemahaman Nabi Allah Ibrahim. Beliau menjalankan sebagaimana mestinya. Namun sayang, pada masa jahiliyah cukup le urang-urang yang tidak berakhlak dan tidak beretika. Orang inang yang lahir masa jahiliyah dianjurkan untuk dibunuh. Itu tidak manusiawi dan bukan tidak kita dapatkan dalam agama manapun liupoh urang, apalagi urang inang. Kalau lahir anak miak wade jahiliyah, inang cok koh tatu. Tidak ada harganya. Perempuan itu dimiliki oleh antar sesama. Nah urang legem kawin galak inang nyan le urang lain, maka itu dimiliki oleh siapapun yang menguasa, yang menjadi penguasa pada saat itu. Hana yung udip urinang masa jahiliyah. Lahir Nabi Muhammad diangkat harkat dan martabat perempuan, sehingga dalam sebuah hadisnya Nabi pernah berkata, An-nisa aimadul bilad. Orang inangnya tiang nanggro, yang turonyo orang inang yang gebuh sebagai tiang nanggro li Nabi karab gado, marwah jih karab hanali. Etika dan akhlak uri-uri inang yang na di tempat gedanyo jino sudah bergeser sedikit demi sedikit dari proporsinya sebagai aimadul bilad, tiang nanggro. Pertama, diangkat harkat martabat manusia khususnya perempuan oleh Nabi Muhammad. Artinya roh Nabi jid kerahmat bagi urina. Nah tradisi lom dalam zaman jahiliyah, apabila Hawa gede pajuh si lemo ataupun si unta, maka menyahawa gepa yang gekok. Kalau mereka ingin memakan perutnya yang disembelih, kalau mereka ingin memakan ekornya untuk dijadikan sup, ekornya yang dipotong. Artinya tidak ada budaya sembelih pada waktu jahiliyah, sehingga binatang saja melirih kesakitan hana biadab akhlak dan etika orang jahiliyah. Truk Nabi Muhammad, beliau menawarkan segudang kedamaian dengan syariat Islam. Kalau kita ingin memakan binatang, sembelihlah duluan. Bahkan dalam cara untuk menyembelih binatang, hanjut asah sikin di ke binatang yang tanak sia. Bukan ditebangkan gekoh payang galak untuk gesia mentong. Ada etika dan tradisi budaya yang dalam syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Lagi-lagi menjadi rahmat bagi binatang. Dalam tafsir Jalalain, dalam Hasyiah Sawi disampaikan oleh Imam As-Suyuti, Nabi Muhammad itu menjadi rahmat. Kenapa? Karena semua anbiya yang diciptakan oleh Allah, yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini, mereka adalah pribadi yang diciptakan dari Rahman dan Rahimnya Allah. Maka wajar
Nabi Muhammad kehadirannya menjadi rahmat bagi sekalian alam. Tidak ada manusia yang tidak mengakui hal tersebut. Pertanyaan selanjutnya urang Syilun, kiban tengku cara tasikapi menyena rahmat yang gejuk li Allah Ta'ala. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan sebab karunia-Nya Allah, wa birahmati, dan dengan sebab rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan wabnya le gedanya wajib senang. Pegat dengan sirat amar, artinya apa? Geprioritaskan, geutamakan dan geyu kepada gedanya untuk senang apabila truk rahmat. Menyerta gabung dua buah ayat tersebut urang Syilun, kasih kedali, kasih kelandasan bagi gedanya untuk tak peraya urolahi Nabi. Yang pertama, Nabi Muhammad itu merupakan rahmat terbesar. Nabi na Al-Quran, Al-Quran juga termasuk sebagai rahmat terbesar. Dari penjelasan ayat qul bifadlillahi wa birahmati, di sana dijelaskan bahwa rahmat hinan yang dimaksud oleh Allah Ta'ala adalah Al-Quran dan agama Islam. Dalam sebuah tafsir dijelaskan bahwa Nabi Muhammad sebagai rahmat. Hadir bulan Maulid, hadir bulan Rabiul Awal, artinya harus bangkit minat dan semangat kita untuk senang dalam kondisi beribadah. Kan memadangan kauri mandang watrai katruk bulan Rabiul Awal, ade katanya bermegrak rasa senang terhadap kehadiran Nabi Muhammad. Perbanyak berselawat kepadanya, perbanyak untuk beribadah layaknya yang dilakukan olehnya, perbanyak membaca sejarah dan sirahnya. Kenapa? Dengan hal tersebutlah kita akan termotivasi, terbangkit semangat dan jiwa kita untuk bersimbah peluh memperjuangkan akidah Islam. Mauranya menyata cekat urang Syilun takun Nabi Muhammad zaman hek diperjuangkan agama Islam. Yang terbayang dalam pikiran urang seolah-olah Nabi Muhammad ni lagi pemerintah haji nau. Geik motor gejak bukan tu. Geduk lah masih, padahal tidak sepersen pun sama antara pribadi Nabi Muhammad dan kondisi beliau dalam membawa ajaran Islam dulunya dengan urang-urang yang memperjuangkan Islam sekarang ini. Nabi Muhammad pernah hijrah dengan badai kan dua metalau-talau badai diceruk oleh suku Sakif yang berada di kota Taif, ru darah merah tubuh. Nah nekli hana Nabi nekun yang penting Allah ridha. Melungkap-lungkap Nabi jalan kerikil lagi jalan tambang masjid katanya, ditulak dari likut melungkap medarah muka Nabi Muhammad. Orang yang tidak mengerti dengan sejarah, mereka akan membayangkan seolah-olah perjuangan Islam yang dimiliki Nabi biasa saja, tidak ada beban. Nyawa ngekarabe, pedang atu taku, ikun ledap sur. Ya Muhammad, apakah yang mampu membantu engkau dari pedang yang ada di tanganku? Kalau engkau tidak mampu menjawab dan tidak berhenti untuk membawa syariat Islam, akan kutebas kepalamu, kata Dabsur. Apa jawab Nabi? Hanayani Allahu Rabbuna. Siapa yang akan membantu engkau? Allah Tuhanku, kata Nabi. Gemetar tangan Dabsur, jatuh pedang, nejok pedang, dia tanya kembali oleh Nabi. Dabsur, bunuh tak tanya baklung sawa yang bantu long jawab Allah. Jino long tanya bagata sawa bantu gata. Gejawab oleh Dabsur, Allah Tuhan gata Muhammad. Artinya tidak sedikit pun punya rasa takut dalam pribadi Nabi untuk membawa ajaran Islam, walaupun digojlok, walaupun dihina, dicaci, dilempari dengan kotoran onta, dilempari dengan bebatuan, beliau lebih siap. Selama Allah malam taghdab ilayya, selama Allah hana murka, hana sedih, hana bungih Allah kepada Nabi Muhammad dengan gejuk ikam. Wadena sabah musibah Nabi sabina dialog dengan Jibril dengan malaikat. Nyo adalah cobaan yang gejuk oleh Allah Ta'ala, bukanlah rasa bencinya Allah, karena ghadab Allah dengan gejuk iqab, rahmat Allah dengan gejuk ihsan kepada kedanya. Maka Nabi Muhammad adalah pribadi yang sangat luar biasa dalam menemui ajaran Islam. Namun
uronyo karab gadah urang siklun terhadap cerita-cerita kepahitan Nabi dalam membawa ajaran Islam. Yang terbayang legdanya watetru bulan Maulid ataupun Rabiul Awal hanyalah bukulah dan bubungkuh, tetapi jauh panggang dari api. Watek baca kisah orang-orang yang mengerti bahasa Arab, orang-orang yang mengerti bahasa kitab, mereka akan menangis kalau mau merenungi bacaan kisah yang disusun dalam kitab Al-Barzanji. Tapi mereka yang tidak punya mata batin, yang hanya getim peduli, yang hati getim peremun, seolah-olah Nabi Muhammad itu adalah sosok yang biasa saja. Maka uronyo urung siklun, mari dia katanya tak pegah-pegah ba anak-anak tu yang mantang ubud. Haina Nabi Muhammad yang sosok pribadi yang god, yang sempurna. Perjalanan beliau luar biasa pet dalam nama ajaran Islam. Hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, menyetajak perjalanan kurang lebih 5 jam nyantaik motor orang siklun. Kurang lebih dari sini tajak Ubanda. Jauh perjalanan Nabi dalam hijrah ke kota Madinah. Bagaimana jalan pada waktu itu? Di bawah terik matahari, walaupun beliau dilindungi oleh awan, namun tapak beliau melangkahkan kaki bukan di atas aspal, melainkan dalam lereng-lereng bukit. Neek tren sampai terus ke kota Madinah. Kepuas tujuan untuk neme ajaran Islam. Tidak ada tujuan yang kedua kepada Nabi diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak, yakni dengan memperkenalkan syariat Islam kepada siapapun. Nabi watedra wagah isiksa di perti urung-urung yang hanajro, kafir Quraisy dan lain sebagainya. Bukan beliau menaruh dendam, tetapi beliau takut Islam ini tidak mampu disempurnakan dengan berkat, dengan sebab beliau kembali ke hadiratnya. Maka alhamdulillah uronyo urung siklun katruk bagedanyo bulan Rabiul Awal daci pupah-pupah drod patah posisi long untuk ingat ke Nabi, patah akhlak long yang galom sama dengan Nabi, patah rindu long kepada Nabi, patah mahabbah long kepada Nabi, puyang kalau bujuk kepada Nabi Muhammad. Kalau hari ini pertanyaan itu belum mampu kita jawab, tahu ino urung siklun mari daluh drod tapi buat puyang pah wate rasa-rasa nyawa kagak senang li Nabi, wate nyan ke dan nyawa merasa bahagia. Mudah-mudahan urung siklun dan nyawa Bandung akan mampu terterapkan dalam kehidupan nyata puyang kali kepubut li Nabi Muhammad dulunya. Dan yang terakhir, marilah sama-sama di gedanyau tajuk pesantren lagi tak ubah uronyo. Mereka lah yang akan meneruskan estafet masa yang akan datang. Takut dua urut akan gua ulama-ulama karismatik Aceh yang katuha na Abu di Kuta, na Abu di Mudi, na Ayah Cetrung dan lain sebagainya, yang mana urangnya makin uro umu makin tongen kubu dengan janji Allah yaitu ajalum musamma. Pertanyaan bagadanya siapakah yang akan mampu menggantikan mereka? Menyanuk hana tajuk pesantren lagi uronyo urung siklun, urungnya yang kana di pesantren nesato warga-warga yang kana di Lukman Putihnya nesambut kehadiran anak-anak gedanya urung siklun supaya mereka betah, supaya mereka mampu istiqamah untuk berada di pesantren, karena mereka lah yang akan menanggung beban untuk menghilangkan keawaman 10-20 tahun masa yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian.